Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini dari kelas B dengan NIM 220302110142. Di sini saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan Pancasila dalam Islam. Berbicara pandangan Islam terhadap Pancasila, NKRI dan nasionalisme, kita awali dari kesepamahaman bahwa Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, Islam sangat relevan dan fleksibel dalam segala bidang kehidupan. Islam mengatur segala para pemeluknya dalam segala hal, baik itu kehidupan individu maupun sosial kemasyarakatan. Kedalaman nilai filosofis Pancasila yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam hendaknya memperkuat posisi kita sebagai negara Indonesia. Sebagai negara Indonesia yang beragama yang berkeadaban dengan menghormati semua pemeluk agama yang ada, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bung Karno. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat yang beragama senantiasa melaksanakan, menjaga, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama. Pancasila yang telah menjadi falsafah bangsa dan sumber bagi nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi, sejatinya merupakan ijtihad dari Muslim para tokoh ketika perjuangan kemerdekaan. Bahkan banyak tokoh dan cendekiawan yang menyatakan Pancasila merupakan hadiah terbesar dari umat Islam dan tokoh Islam bagi Republik ini. Ditinjau dari etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5, dan sila yang berarti ajaran atau dasar. Istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh agama Buddha pada zaman Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan pada kurun waktu 39 tahun saat pemerintahan kerajaan dipegang oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang paling terkenal pada zaman Majapahit adalah kitab Nagara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Di samping menunjukkan kemajuan di bidang sastra, Nagara Kertagama juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab lain yang penting adalah Sutasoma. Kitab ini disusun oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma merupakan kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, Empu Tantular juga menulis kitab Arjuna Wiwaha. Ditinjau secara istilah, Pancasila adalah dasar negara yang disebut falsafah atau dasar negara. Di dalam kitab Nagara Kertagama, karya Empu Prapanca dijelaskan bahwa Pancasila berisi ajaran sebagai berikut. 1. Dilarang membunuh. 2. Dilarang mencuri. 3. Dilarang berzina. 4. Dilarang berdusta. 5. Dilarang meminum minuman keras. Sidang pertama BPUPKI terjadi pada tanggal 29 sampai 31 Mei 1945 dan 1 Juni 1945. Dalam sidang itu dirumuskan berbagai gagasan tentang dasar negara Indonesia. Beberapa usulan dari anggota BPUPKI yang menjadi rumusan dasar negara diantaranya 1. Muhammad Yamin mengusulkan gagasan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Gagasan dasar negara yang dikemukakan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Supomo. Supomo mengusulkan gagasan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Gagasan dasar negara yang dikemukakan sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. 3. Soekarno. Soekarno mengusulkan gagasan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Gagasan dasar negara yang dikemukakan sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dan berkebudayaan. Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta, yang berisi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban. 2. Menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, dengan berbagai pertimbangan yang mencakupi keragaman suku bangsa, agama, budaya yang terdapat di Indonesia, dikeluarkan Peraturan Presiden atau PP Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 mengenai rumusan dasar negara dalam negara Indonesia. Dikemukakan rumusan Pancasila yang benar dan sah adalah rumusan yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabadikan langsung kepada negara, di mana masyarakatnya dipersatukan karena ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat. Hal tersebut berdasar pada penciptaan manusia yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Mencintai tanah air tidak dilarang agama. Yang dilarang adalah mengurus suatu negara atau mengajak orang lain untuk mengurusnya dengan asa kebangsaan tanpa mengambil aturan Islam. Semangat nasionalisme serta cinta tanah air dan menyatukannya dengan aturan Islam adalah sikap terpuji. Sebagaimana Al-Quran Surat Al-Hujurat mengakui eksistensi bangsa-bangsa, tapi menolak nasionalisme sempit yang mengarah kepada ashabiyah. Kebangsaan adalah suatu fitrah dan alamiah. Hubungan NKRI, nasionalisme dengan Islam. Dalam pemahaman Muhammadiyah, Pancasila adalah Darul Ahdi wa Syahadah, negara konsensus dan kesaksian. Sedangkan NU memahami Pancasila sebagai mu'ahadah wataniyah, kesepakatan kebangsaan. Peneguhan sikap Muhammadiyah dan NU mengenai Pancasila tersebut sekaligus menjadi kritik dan perlawanan atas upaya-upaya kelompok tertentu untuk mengganti dan mengubah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa Pancasila, NKRI, dan nasionalisme tidak bertentangan dengan agama Islam. Seperti dalam usul fiqh dikenal dengan maqasid asy-syariah untuk memelihara hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.